Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang web project ISAD akhir yang berjudul Sistem Informasi Sasaran Kinerja Pegawai SKP berbasis web di tempat studi kasus di Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Latar belakang proyek. Jadi tujuan proyek tersebut itu tujuannya itu adalah untuk memudahkan proses penilaian kinerja pegawai dan pelaporan evaluasi kinerja yang mencakup seluruh data pegawai di kantor tersebut. Sistem akan berbasis web dan akan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Dan kami mengucapkan juga terima kasih pada semua pihak yang telah berkontribusi pada proyek ini, termasuk para pembimbing akademis Kementerian Agama, Kabupaten Karawang, ataupun untuk kami dan rekan-rekan sejawat. Next. Ya, ini latar belakang dari permasalahan yang ada saat ini. Website SKP yang sudah dibuat masih statis, belum dinamis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah dapat diambil untuk membuat website SKP lebih dinamis. 1. Pengembangan konten interaktif. Tambahkan fitur-fitur interaktif seperti formulir online untuk pengisian SKP, evaluasi diri, atau mekanisme umpan balik untuk memberikan sasaran dan masukan kepada pegawai. 2. Pengguna sistem manajemen konten CMS. Gunakan CMS seperti WordPress, Joomla, atau Drupal untuk memungkinkan tim pengelola konten untuk mengelola dan memperbarui konten dengan lebih mudah tanpa harus memiliki keterampilan pemrograman. Yang ketiga itu implementasi basis data dinamis. Gunakan basis data dinamis untuk menyimpan dan mengelola informasi karyawan, SKP, dan hasil penilaian. Memungkinkan informasi untuk diperbarui secara otomatis dan memungkinkan pembuatan laporan yang lebih mudah. Nah, masuk ke metode. Metode yang kita gunakan itu metode Scrum. Scrum adalah framework atau kerangka kerja pengembangan dengan penggunaan prinsip pendekatan Agile untuk dapat mengatasi segala macam masalah secara kreatif dan adaptif. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh James Turhan. Kunci dari kerangka kerja Scrum adalah collaborative team. Dengan kata lain, kekuatan tim memegang peran penting pada berjalannya Scrum. Pre-game, fase pertama Scrum adalah pre-game, di mana kamu dan tim akan melakukan perencanaan terlebih dahulu, apa saja dan beberapa banyak tugas yang akan diselesaikan dalam suatu proyek secara runtun. Scrum, daftar backlogs tadi menentukan tahapan selanjutnya, yaitu Scrum itu sendiri, di mana proses pengembangan produk benar-benar dipraktikkan. Semua anggota tim harus bisa bekerja sama secara maksimal agar proyek dapat diselesaikan. Post game atau fase terakhir, Scrum adalah post game, di mana dilakukan peluncuran produk kepada publik setelah proyek selesai dan direview sebelumnya. Lanjut.
Ini juga ada struktur organisasi Kemenag atau Kementerian Agama dari atas. Kepala Kantor Kemenag Karawang yaitu Haji Dadang Ramdhani M.Si. Kepala Subbagian Tata Usaha Haji Yakub Lubis Al-Fauji S.Ag.Ma. Adapun Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Dr. Haji Aab Abdullah M.PD.I. Kepala Seksi PD Pontren Dr. Randes Haji dari Priyana M.MPD. Seksi Pendidikan Agama Islam Haji Anang Suryana S.Ag.Mh. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Dr. Haji Asep Khairul Faizan MM. Kepala Seksi Pembimbing Masyarakat Islam Dr. Haji Azizi Hajaitul Arifin. Adapun penyelenggara syariah Haji Sulhan S.PD.I.Ma. Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam rapat besar sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 11 Juli 1194. Dalam rapat tersebut, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa yaitu berhubungan dengan agama. Next. Ini masuk ke analisis sistem berjalan. Seperti gambar di samping. Pertama-tama itu start, proses input data pegawai, lalu diproses data pegawai, input rincian tugas proses, terus penyesuaian tugas SKP, data SKP proses, ke persetujuan penilai, ya atau tidak. Kalau tidak, kembali ke penyusunan tugas SKP. Kalau ya, lanjut ke proses penilaian, lalu muncul nilai SKP dan selesai. Ada juga deskripsi UC Cache, di mana ada UC Cache itu ada 10, registrasi, login, manage user, kelola data pegawai, manage SKP, penilaian SKP, kelola nilai perilaku, menyetujui SKP, lihat perilaku, cetak hasil. Dan di regis itu, di deskripsinya itu mendaftar, dan aktornya itu admin, pegawai, penilai, atasan penilai. Dan di login itu di pengguna login menggunakan username dan password. Dan aktornya itu admin, pegawai, penilai, dan atasan penilai. Lanjut ke manage user. Di manage user itu deskripsinya mengelola user. Aktornya itu hanya admin. Keempat, kelola data pegawai. Tugasnya itu memperbarui foto profil pengguna atau user, alamat, nomor HP, jabatan, dan lain-lain. Dan aktornya itu hanya admin dan pegawai. Kelima ada manage SKP. Manage SKP itu mulai dari membuat, mengedit, dan melihat SKP. Di mana aktornya itu pegawai, admin, penilai, atasan penilai. Keenam, penilaian SKP. Penilaian SKP itu menilai SKP yang sudah dibuat oleh pegawai, dan aktornya itu hanyalah penilai. 7, kelola penilai perilaku. Atasan penilai menambahkan nilai perilaku kerja pada penilaian yang telah dilakukan oleh penilai, dan aktornya itu hanya si penilai, atasan penilai. 8, menyetujui SKP. Atasan menyetujui SKP, dan aktornya itu hanya atasan penilai. 9, lihat perilaku. Lihat perilaku itu melihat nilai perilaku yang telah dinilai oleh atasan itu sendiri, dan aktornya itu admin, penilai, atasan penilai. Dan terakhir,
Terakhir, cetak hasil SKP. Mencetak hasil akhir SKP. Dan aktornya itu hanyalah admin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Juleha. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya itu ada use case diagram. Di sini aktornya terdiri dari pegawai, admin, penilai, dan atasan penilai. Pegawai bisa melakukan registrasi, login, dan manage SKP. Lalu admin bisa manage user, login, kelola data pegawai, dan mencetak hasil akhir. Terus ada penilai. Penilai bisa registrasi, login, terus melakukan penilaian SKP. Lalu ada atasan penilai. Atasan penilai juga bisa registrasi dan login, terus melihat nilai perilaku, kelola nilai perilaku, dan menyetujui SKP. Buat manage SKP itu bisa penilaian SKP bisa include ke manage SKP. Lalu ada manage user yang include ke kelola data pegawai dan login. Terus kelola data pegawai include ke login, lalu cetak hasil akhir include ke menyetujui SKP. Terus ada lihat perilaku, ini bisa include ke login, terus ke menyetujui SKP. Lalu ada kelola nilai perilaku yang bisa include ke penilaian SKP dan lihat perilaku setelah login. Lalu selanjutnya ada skenario use case dari menyetujui SKP. Yang pertama itu ada use case name-nya menyetujui SKP, terus ada skenario-nya atasan penilai ingin menyetujui SKP yang telah dikirimkan oleh penilai. Kemudian triggering event-nya penilaian mengajukan sasaran kinerja pegawai atau SKP kepada atasan penilai untuk disetujui. Lalu ada brief description. Atasan penilai menggunakan aksesnya untuk meninjau dan menyetujui SKP yang diajukan oleh penilai. Lalu ada aktornya, di sini ada atasan penilai dan penilai. Terus relation use case-nya itu ke login, penilaian SKP, dan cetak hasil akhir. Lalu stakeholders-nya itu yang pertama itu atasan penilai bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak SKP yang diajukan oleh penilai. Penilai bertanggung jawab untuk SKP kepada atasan penilai untuk persetujuan. Terus ada precondition-nya, atasan penilai telah login ke dalam sistem, lalu SKP telah dinilai oleh penilai. Lalu ada post condition-nya, keputusan sasaran kinerja pegawai atau SKP disimpan dalam sistem dan dapat diakses oleh penilai. Lalu ada flow activity-nya, aktornya yaitu atasan penilai masuk ke halaman utama, kemudian sistem menampilkan halaman utama, lalu atasan penilai memilih opsi menyetujui SKP, kemudian sistem menampilkan daftar SKP yang telah dinilai. Yang ketiga, baik tadi yang ketiga itu ada atasan penilai, dia meninjau penilaian SKP, lalu sistem menyimpan persetujuan SKP. Yang terakhir ada atasan penilai menyetujui SKP. Kemudian persetujuan SKP akan disimpan jika disetujui.
expression condition-nya, yaitu jika terdapat masalah teknis, sistem memberikan pesan bahwa SKP tidak dapat disetujui saat ini dan meminta atasan penilai untuk mencoba lagi nanti. Terus selanjutnya itu ada deskripsi kelas diagram. Di sini itu kelasnya ada registrasi. Dia bisa mengelola proses pendaftaran pengguna baru ke dalam sistem dengan memvalidasi data yang diinputkan. Lalu ada pengguna, mewakili pengguna umum dalam sistem yang bisa melakukan registrasi untuk login dan logout. Lalu ada pegawai, mengelola SKP, mengedit profil, dan mengecek hasil akhir SKP yang dilakukan oleh penilai. Kemudian ada admin. Admin itu bisa mengelola data pengguna, registrasi pengguna baru, login, logout, dan pengelolaan data umum sistem. Terus ada penilai. Penilai itu bisa menilai SKP yang sudah dibuat oleh pegawai, melakukan evaluasi SKP. Terus ada atasan penilai. Atasan penilai bisa menambahkan nilai perilaku kepada penilaian yang telah dilakukan oleh penilai, menyetujui SKP, login dan logout. Terus ada kelas login, dia itu memvalidasi data login pengguna untuk masuk ke dalam sistem. Lalu ada halaman utama untuk menampilkan halaman. Terus ada database pengguna. Database pengguna itu untuk menyimpan dan mengelola data pengguna dalam sistem, termasuk menambah, menghapus, dan mengedit pengguna. Lalu ada kelas kelola penilaian SKP, mengelola penilaian SKP mulai dari membuat, memperbarui, menghapus, dan mengevaluasi penilaian SKP. Lalu ada kelola penilaian perilaku, menambahkan dan melihat nilai perilaku. Lalu ada manage SKP, yaitu mengelola rincian tugas dalam SKP, mulai dari membuat, melihat, dan mengedit SKP. Lalu ada database pengguna, database pegawai yang berfungsi untuk menyimpan data dan mengelola data pegawai dalam sistem. Lalu selanjutnya ada kelas diagram. Ini mulai dari pengguna. Pengguna mempunyai atribut username, nama, dan peran. Lalu memiliki metode registrasi, login, dan logout. Kemudian mempunyai kelas turunan, pegawai, admin, atasan penilai, dan penilai. Pegawai juga sama, bisa ini atributnya username, nama, dan peran. Lalu metodenya registrasi, login, logout, dan kelola SKP. Lalu admin, username, nama, dan peran. Metodenya registrasi, login, logout, kelola pengguna, dan kelola data. Lalu ada penilai, atributnya username, nama, dan peran. Metodenya registrasi, login, logout. Lalu ada penilaian SKP dan evaluasi SKP. Lalu atasan penilai, atributnya username, nama, dan peran. Metodenya registrasi, login, logout, nilai perilaku, dan menyetujui SKP. Lalu ada registrasi. Registrasi mempunyai atribut, nama, peran, username, dan password. Metodenya validasi. Lalu ada login. Atributnya username, password. Metodenya validasi. Lalu ada database pengguna. Atributnya nama, username, password, dan peran. Metodenya itu tampilan data, hapus pengguna, dan edit pengguna. Lalu ada halaman utama yang berisi judul halaman, lalu dan tampilan pesan. Metodenya itu cuma tampilan. Lalu ada kelola data pegawai. Atributnya itu ada nama, NIP, tempat tanggal lahir, jabatan, pangkat atau golongan, alamat, nomor telepon, dan email. Metodenya itu ada edit data pegawai, lihat data, lalu hapus, dan tambah data pegawai. Kemudian ada database pengguna.
Atributnya nama, NIP tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, pangkat atau golongan, alamat nomor telepon, dan email. Metodenya edit, lihat, dan hapus. Kemudian ada kelas lihat perilaku. Di sini hanya mempunyai metode untuk melihat perilaku pegawai. Lalu ada kelas kelola penilaian perilaku. Atributnya itu ada nama pegawai, proses penilaian, dan skor. Lalu buat metodenya itu ada lihat daftar pegawai dan nilai perilaku pegawai. Kemudian ada kelas SKP. Atributnya itu berisi hasil penilaian. Lalu metodenya itu ada lihat hasil akhir dan cetak hasil akhir. Kemudian ada kelola penilaian SKP. Atributnya nama pegawai, terus catatan, dan status. Kemudian ada metodenya itu melakukan penilaian, edit penilaian, hapus penilaian, dan evaluasi. Yang terakhir itu ada kelas kelola SKP. Atributnya mempunyai rincian tugas. Lalu ada mengelola tugas, dan metodenya itu bisa buat lihat dan edit. Kemudian ada domain kelas diagram. Sini pengguna bisa melakukan registrasi, hubungannya one-to-one, lalu registrasi ke login, one-to-one, terus login ke data base pengguna itu bisa banyak login dan hanya menyimpan satu pengguna. Lalu ada data pengguna ke halaman utama itu bantuan, terus ada ini admin ke data pengguna juga. Satu admin bisa mengelola banyak database pengguna, lalu ada admin ke kelola data pegawai, sama satu pegawai bisa mengelola banyak data pegawai, lalu ada admin ke kelola SKP itu sama satu admin bisa mengelola banyak SKP, lalu dari kelola data pegawai ke database pegawai itu satu ke satu, lalu ada atasan penilai ke lihat perilaku itu satu atasan penilai bisa melihat banyak perilaku pegawai, lalu ini juga sama atasan penilai ke kelola penilaian perilaku itu satu penilai bisa melihat kelola banyak perilaku pegawai. Lalu ada penilai ke kelola penilaian SKP itu sama satu penilai bisa mengelola banyak penilaian SKP. Lalu dari SKP ke kelola SKP ke SKP itu satu ke satu. Terus SKP ke kelola penilaian perilaku juga satu ke satu. Lalu ada kelola penilaian SKP ke kelola penilaian perilaku juga sama satu ke satu. Yang terakhir itu ada pegawai ke kelola SKP satu. Jadi satu pegawai bisa mengelola banyak SKP. Lalu selanjutnya itu ada sequence diagram. Dari sini kita ambil contohnya dari metode SKP. Jadi aktornya itu atasan penilai, terus masuk ke halaman utama, lalu menilai perilaku pegawai, kemudian menilai perilaku pegawai ini terjadi di kelas kelola nilai perilaku, lalu setelah itu di kelas SKP itu akan menghasilkan lihat hasil akhir. Bila SKP disetujui, bila tidak akan balik lagi ke kelola nilai perilaku.
Terus ada activity diagramnya, sama juga dari menyetujui SKP. Jadi atasan pilihan itu masuk ke halaman utama, kemudian sistem menampilkan halaman utama, lalu setelah itu pengguna memilih opsi menyetujui SKP, kemudian sistem menampilkan data SKP yang telah dinilai, lalu pengguna meninjau penilaian SKP. Jika tidak disetujui, proses akan kembali ke peninjauan SKP. Jika disetujui, maka SKP akan di-ACC. Lalu di sini ada desain tabel. Yang pertama itu ada ID kinerja pegawai, tipenya integer, deskripsinya identitas kinerja pegawai, kemudian ada rencana hasil kerja intervensi, tipenya string, ukurannya 350, deskripsinya itu rencana hasil kerja user yang diintervensi oleh penilai. Yang ketiga itu ada rencana hasil kerja, tipenya string, ukurannya 350, deskripsinya rencana hasil kerja yang telah dilaksanakan. Yang keempat ada perilaku kerja, tipenya string, ukurannya 500. Di sini bisa perilaku kerja yang seharusnya dilakukan oleh pegawai. Yang kelima itu ada keterangan perilaku kerja, tipenya string, ukurannya 500, deskripsinya tingkat pencapaian atau hasil kerja dari sasaran yang harus dicapai. Kemudian yang keenam itu ada tanggal buat, tipenya date, ukurannya 12, tanggal dibuatnya data. Kemudian ada desain proses. Di sini kita bisa mulai, lalu melakukan registrasi, kemudian registrasi di proses, lalu melakukan login. Habis itu loginnya divalidasi, kemudian jika tidak maka akan kembali ke login, jika ya maka pengguna bisa memilih opsi. Sini itu opsinya ada 3, ada manage SKP, manage user, kelola data pegawai. Jika pengguna memilih opsi kelola data pegawai, masuk ke proses kelola data pegawai, kemudian input data pegawai, kemudian proses penambahan data pegawai, lalu ada data berhasil ditambahkan. Jika tidak, maka proses akan kembali ke tambah data pegawai. Jika iya, lalu masuk ke database pegawai. Kemudian manage user, di sini bisa langsung input data user, kemudian diproses, edit user, lalu apakah perubahan ingin disimpan? Jika tidak, maka akan kembali ke edit user. Jika iya, maka akan lanjut ke proses penyimpanan perubahan data yang kemudian akan disimpan ke database user. Terus yang terakhir itu ada manage SKP. Sini bisa langsung ada inputan SKP, kemudian bisa lanjut ke proses menampilkan rincian tugas, kemudian pelaksanaan tugas. Setelah pelaksanaan tugas, maka akan muncul output hasil input dari pegawai. Kemudian dia proses ke penilaian, habis itu ada hasil penilaian, kemudian database akan dikirimkan ke sini. Tersampaikan tidak kepada atasan penilai. Jika tidak, maka akan kembali ke proses pengiriman. Jika tersampaikan, maka akan dilanjutkan ke proses pengecekan. Lalu pengecekan terus lanjut ke proses ACC. Jika tidak di ACC, maka akan kembali ke proses penilaian. Jika di ACC, maka akan mensiapkan proses melihat perilaku pegawai dan melakukan penilaian perilaku. Setelah itu, hasil penilaian SKP keluar dan bisa keluar dalam bentuk dokumen. Di situ selesai. Sini ada contoh desain antarmukanya buat tampilan login, terus tampilan dashboard kinerja pegawai, lalu
ada tampilan penilaian, terus from SKP pegawai, dashboard admin dan penilai, terus list penilaian. Nah, buat selanjutnya, programnya akan dijelaskan oleh Feris. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang kita buat. Sebentar. Ada ya? Oke, di sini adalah kode programnya. Di sini ada kuadran controller. Oh, sebelumnya di sini kami memakai Laravel versi 10. Di sini ada controllernya, itu pegawai controller. Di sini untuk memvalidasi datanya, dan di sini simpan data ke dalam database. Pegawai create validasi data, langsung direct ke halaman yang sesuai. Seperti ini, dan ini untuk CRUD-nya, edit, untuk edit, dan ini untuk edit juga, dan ini untuk delete. Selanjutnya ke penilaian pegawai controller, juga di sini ada indeksnya. Ini untuk mengambil data yang ada di database, yaitu penilaian pegawai, tabel penilaian pegawai. Untuk validasi, ini untuk memanggil, untuk update, dan sini untuk delete juga. Dan ini ada user controller. Ini untuk login. Untuk login kita menggunakan out bawaan dari Laravel. Ini untuk function login, untuk dia untuk apa? Input jika user itu login, maka akan munculin ke halaman dashboard. Jika tidak, username atau password salah. Nah, ini untuk registernya juga, kita juga pakai bawaan. Nah, ini untuk jika sudah register, login langsung ke dashboard. Ini untuk logout juga. Model database. Untuk untuk tabel kuadran, ada pegawai, tabel juga pegawai. Ini model penilaian pegawai. Ini untuk user. Nah, di sini mungkin untuk views dari dashboardnya tersebut, kita menggunakan Bootstrap. Kurang lebihnya seperti ini. Dan data pegawai.
Kami juga bukan Bootstrap dan icon Bootstrap. Ini untuk memvalidasi jika jadi kesamaan. Selanjutnya kuadran sini juga nggak beda jauh. Ini form untuk tambah data, sini untuk edit data, ini penilaian pegawai, tabel untuk penilaian pegawai, ini modal tambah penilaian untuk menambahkan penilaian. Ini juga untuk edit. Selanjutnya untuk routingnya kita ini untuk memasuki ke halaman login dan ini juga untuk ngepost memasukkan data ke login. Ini kayak untuk foto ke register, grup rute untuk memerlukan autentikasi. Dan untuk rute ke dashboard, mungkin untuk mengambil atau dan post untuk mengirim data untuk mengambil. Dan delete itu untuk menghapus variabel. Kurang lebihnya segitu untuk dari programnya. Mungkin lanjut ke hasilnya. Hmm, Ini untuk login dan ini untuk daftar jika kita belum daftar. Ini NIP-nya. Ini kebetulan jika kita udah bikin admin, jadi admin. Kurang lebihnya untuk dashboard seperti ini. Dan data pegawai seperti ini. Ini untuk menambahkan pegawai, NIP, salah ini namanya buat submit langsung dia muncul ke sini. Ini untuk tombol editnya, kita akan ganti namanya
yang langsung terganti. Dan ini untuk menghapus atau delete. Oke, selanjutnya ke penilaian pegawai. Ini nggak beda jauh. Ini juga seperti tadi. Hmm, Ada kesalahan. Hmm, So, ini untuk edit. Untuk menghapus dan keluar juga seperti itu. Dengan NIP, setelah kerjanya, ya kerjanya juga. Maka dia akan masuk, ini untuk editnya, dan ini untuk hapus. Jadi ini ada tombol logout untuk keluar, dan otomatis dia langsung ke halaman begini. Mungkin segitu saja program dari kita, kurang lebihnya mohon maaf mungkin kalau ada kekurangan dan juga gitu ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.